kajian Islam. Semuanya, dan janganlah kalian mengambil jalan yang lain. Wada'in yad'u min fawqis sirat, dan penyeru yang lain yang berseru di atas sirat. Fa idza arada al-insanu an yaftaha syai'an min tilkal abwab, apabila seorang dia berupaya untuk membuka dari tirai-tirai yang menutupi pintu-pintu tersebut, maka penyeru berkata kepadanya, waihak la taftahu fa innaka in taftahu talijhu. Celakalah engkau, jangan kau buka tirai tersebut, karena apabila engkau buka tirai tersebut maka engkau akan masuk ke pintu tersebut. Maka Rasulullah katakan, fasiratul Islam, yang namanya siratul mustaqim itu adalah Islam. Ini adalah tafsir dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wasurani hududullah, yang namanya dua pembatas tadi adalah batasan-batasan Allah. Wal abwabul mufattahatu maharimullah, dan pintu-pintu yang terbuka, maka itu adalah apa-apa yang diharamkan oleh Allah. Wadzalika da'i ala ra'sis sirati kitabullah, dan yang menyeru di atas sirat adalah Al-Quran. Wadda'i min fawqis sirati wa'idullahi fi qalbi kulli muslim. Adapun yang menyeru di atas sirat adalah penasehat yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada hati setiap muslim. Yang penasehat tersebut yang ada di setiap hati seseorang akan memberikan tanda bahaya dan alarm ketika seorang akan melakukan kemaksiatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi kadar untuk memberikan peringatan ini tergantung kebiasaan dari orang yang memiliki hati tersebut. Apabila orang tersebut membiasakan dirinya untuk dia itu berbuat maksiat, berbuat bid'ah, bahkan berbuat kesyirikan, maka pemberi peringatan yang ada di dalam hati seseorang itu makin lemah, bahkan bisa jadi hilang sama sekali. Sehingga apabila keadaannya demikian, yang kesyirikan ia anggap sebagai tauhid, yang bid'ah dia anggap sebagai sunnah, kemaksiatan ia anggap sebagai satu ibadah kepada Allah yang dengannya ia lapar dengan kemaksiatan tersebut. Jadi yang namanya wa'id, penasehat yang ada dalam hati seorang tergantung dari orangnya. Apabila orang tersebut senantiasa mengotori hatinya dengan kemaksiatan, maka nasihat yang ada di dalam hatinya itu akan terkotori. Akan tetapi apabila orang tersebut menjaga yang ada di dalam hatinya, sehingga hatinya ini adalah hati yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika seorang bertanya kepada Rasulullah tentang apa itu kebaikan, Rasulullah katakan istafti qalbak, engkau tanya hatimu. Tanyakan hati untuk menentukan kebaikan dan keburukan bukan setiap orang. Bukan, akan tapi orang yang terbiasa dengan amal saleh, orang yang dekat dengan ilmu, orang yang dekat dengan pengamalan terhadap ilmu yang ia miliki. Dengannya ilmu dan amal saleh menghantarkan dia kepada innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Bukan sekadar hati saja, bukan sekadar seorang menilai ini benar dan ini salah dengan ada yang di hatinya, tidak. Kita kembali kepada hadis dari Nawas ibn Sam'an tadi, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menafsirkan as-sirat al-mustaqim itu adalah al-Islam. Ini adalah penafsiran pertama. Kemudian para sahabat ridwanullahi alaihim pun menafsirkan sebagaimana Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu membawakan tafsir dari Nabi sallallahu alaihi wasallam
yang berkaitan dengan siratal mustaqim, Nabi katakan kitabullah, bahwasanya siratal mustaqim adalah kitabullah, Al-Quranul Karim. Disebutkan juga bahwasanya siratal mustaqim adalah al-haq, kebenaran. Disebutkan juga bahwasanya tadi yang terakhir apa? Nabi ya. Apa? Siratal mustaqim apa? Yang terakhir ana sebutin. Kitabullah. Kemudian al-haq. Kemudian sebutkan oleh Abul Aliyah bahwasanya siratal mustaqim adalah nabi, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan disebutkan juga bahwasanya siratal mustaqim adalah Abu Bakrin wa Umar, Abu Bakar dan Umar. Maka ada berapa pendapat ikhwah? 5 apa 6? Ada berapa pendapat yang antum tulis tadi? 5 ya. Maka dikatakan oleh Imam Ibn Katsir rahimahullah, setiap perkataan dari 5 perkataan ini adalah perkataan yang benar, semuanya benar dan saling menguatkan. Maka sesungguhnya siapa yang mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, pastinya dia mengikuti Abu Bakar dan Umar dan sahabat-sahabat yang lainnya. Dan siapa yang mengikuti ketiganya, Nabi, Abu Bakar, Umar dan pemahaman para sahabat, maka mereka telah mengikuti kebenaran. Dan siapa yang mengikuti kebenaran, maka dia telah mengikuti al-Islam. Dan siapa yang mengikuti al-Islam, maka dia telah mengikuti Al-Quranul Karim. Saling berkaitan gak ya ikhwan? Saya ulangi ini perkataan dari Al-Imam Ibn Katsir. Maka sesungguhnya siapa yang mengikuti Nabi, pastinya dia mengikuti Abu Bakar dan Umar, mengikuti pemahaman para sahabat. Karena mengikuti pemahaman para sahabat adalah suatu kelaziman yang seseorang harus mengikuti para sahabat, sehingga apabila tidak mengikuti pemahaman para sahabat, pastinya dia akan salah dalam mengamalkan Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah mengatakan, sataftariku ummati, umat saya ini akan berpecah menjadi 73. Berarti umat saya, umatnya Nabi, mereka yang mengamalkan Al-Quran, mereka yang mengamalkan sunnah, mereka yang telah mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa Muhammad Rasulullah, terpecah menjadi 73. Kulluha finnar, semuanya di dalam api neraka. Yang mengamalkan Al-Quran dan As-Sunnah, illa wahidah, kecuali satu. Siapa satu ini? Ma'ana alaihi wa ashabi. Orang-orang yang mengamalkan Al-Quran dan As-Sunnah sesuai dengan pemahaman Nabi yang Nabi berikan dan ajarkan kepada para sahabat ridwanullahi alaihim. Sehingga di salat maghrib dibacakan oleh Al-Imam surat An-Nisa ayat 115. Wa man yushakikir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minina nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannama wa sa'at masira. Siapa yang menyelisihi Rasulullah setelah jelas baginya petunjuk hidayah siratal mustaqim, dan siapa yang mengambil jalan selain jalan orang-orang yang beriman. Ketika ayat ini turun, orang-orang yang beriman siapa? Para sahabat. Orang-orang yang beriman adalah Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Abdurrahman ibn Auf, Said ibn Zaid, Talha, dan sahabat-sahabat lainnya. Pemahaman mereka dalam mengamalkan Al-Quran dan As-Sunnah yang kita ambil, sehingga dengannya kita akan mendapatkan keselamatan. Dengannya kita akan mengikuti al-haq, kebenaran.
Dan orang yang mengikuti al-haq pastinya dia mengikuti Islam dan mengamalkan Islam. Jadi alhasil semua perkataan-perkataan tadi yang kita anggap memiliki makna yang berbeda oleh Imam Ibn Katsir, itu adalah semuanya pendapat yang saling menguatkan dan menjadikan satu kesatuan, yang itu adalah al-Islam. Al-Islam adalah hak, al-haq adalah Al-Quran. Al-Quran adalah harus dipahami dengan apa yang telah dicontohkan oleh Rasul, dan pengamalan terhadap Al-Quran dan As-Sunnah sesuai dengan apa yang telah dipahami oleh para sahabat ridwanullahi alaihim. Dan di dalam ayat ihdinas siratal mustaqim juga ini untuk ada petunjuk, ada perintah untuk kita bermutabaah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Imam Ibn Katsir rahimahullah mengatakan ketika menafsirkan tentang siratal mustaqim, beliau katakan semua pendapat berujung kepada satu hal, al-mutaba'atu lillahi walir rasul, yaitu mutaba'ah kepada Allah dan Rasulnya, beribadah ikhlas kepada Allah, dan ketika beribadah sesuai dengan apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah. Karena ihdinas siratal mustaqim adalah Rasulullah. Ihdinas siratal mustaqim beribadah dengan apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah, orang yang paling mengamalkan iyyaka na'budu. Sehingga di dalam ayat yang ke-6 ini ada perintah untuk kita mutaba'ah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang dengan pertanyaan, kenapa kita senantiasa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala hidayah? Saya catat dulu, takutnya lupa. Ada pertanyaan ikhwah? Ya, silakan. Dengan apa yang telah didoakan oleh Rasulullah. Jadi pada dasarnya kita dalam beribadah itu haruslah berlandaskan dengan rasa takut dan rasa harap kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dua-duanya pun saling berkaitan. Rasa takut harus diiringi dengan rasa harap. Rasa harap harus diiringi dengan rasa takut dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga seseorang ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah yang benar. Seseorang apabila hanya mengandalkan rasa takut saja, maka menjadikan dia terjerumus di dalam dosa yang sangat besar, yaitu dia suudzon kepada Allah. Akhirnya dia berputus asa kepada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan Allah melarang kita untuk berputus asa dari rahmat Allah yang sangat luas. Ketika seorang lebih menguatkan dan menonjolkan rasa harap kepada Allah, maka dia akan merasa aman dari azab Allah, dari bala yang Allah Subhanahu wa taala timpakan kepada siapa yang Allah kehendaki. Maka yang demikian pun tidaklah melakukan orang merasa aman dari azab Allah kecuali orang-orang yang merugi lagi, kafir. Jadi harus seimbang rasa harap dan rasa takut seorang kepada Allah dalam semua ibadah. Rasa takut bahwasanya amalannya tidak diterima, rasa takut bahwasanya dosa-dosa yang telah ia lakukan dan bertobat darinya akan diperhitungkan lagi oleh Allah. Rasa takut bahwasanya bagaimanapun dia baik dalam beribadah dan saleh, siapa yang menjamin dia itu mati dalam keadaan husnul khatimah. Jadi harus seimbang antara rasa takut dan rasa harap kepada Allah. Dan ketika kita takut bukan berarti kita suudzon kepada Allah, akan tapi takut tersebut karena kekurangan kita dalam melaksanakan kewajiban, kekurangan kita dalam menjauh dari larangan-larangan Allah. Gitu barakallahu fiik. Iya, jadi yang paling bagus itu dengan apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah. Dan apabila tidak bisa, maka dengan semampu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa dengan bahasa Indonesia, bisa dengan bahasa daerah. Yang penting berdoa. Berdoa itu bibir kita digerakkan, tidak hanya dalam hati saja. Gitu. Ya, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kajian Islam.